Pemirsa, seorang pria di Jakarta menculik dan memperkosa anak perempuan berusia 13 tahun yang telah ia incar selama 1 bulan. Pelaku mengontrak rumah tepat di samping rumah kontrakan orang tua korban di daerah Pasar Rebo. Pelaku kemudian kabur dan bersembunyi di kawasan Cijantung, Jakarta Timur sebelum akhirnya ditangkap. Seperti apa perilaku pria ini di mata tetangganya? Selain itu juga apa saja trik-trik dari pria ini dalam memperdayai korbannya? Dan telah bergabung bersama kami rekan Laura Luis dan Ibtu Aditya Rizky Nugroho, Panit 4 Resmo Polda Metro Jaya. Kita ke Laura terlebih dahulu. Laura, seperti apa perilaku pelaku di mata tetangganya? Selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Dapatkah Anda bayangkan anak perempuan Anda atau mungkin keluarga Anda diculik dan disekap selama 4 hari, kemudian mengalami kekerasan seksual. Nah, saat ini saya tepat berada di tempat kejadian perkara pemirsa, di mana disinilah lokasi tempat anak berusia 13 tahun tersebut diculik kemudian disekap selama 4 hari. Dan saya juga sudah bersama dengan tetangga pelaku. Selamat malam Mbak, namanya siapa? Ibu Yin Susanti. Ibu Susanti, Bapak? Saya Vicky. Dan Bapak? Mario. Oke, Bapak ini izin saya mau nanya, apakah Mbak atau Bapak ini mengenal pelaku sebelumnya? Tidak mengenal sama sekali. Pas datang itu dia lagi nyari kontrakan. Nah, terus ya saya awalin ini lagi kebetulan karena lagi kosong juga. Akhirnya nanti besok dia kesini lagi sekitar tanggal 10 di situ. Ya udah, kalau mau saya di DP dulu silahkan. Saya enggak. Nah, pas udah dia nerima DP malam minggu, dia minta kunci buat ini barang-barang, masukin barang-barang dia ke sini. Saya lihat dia ini sekitar malaman jam 9-an dia benar masukin barang-barang. Nah, dia bercerita katanya di kontrakan yang sebelumnya bocor rumahnya itu. Dia jadi anak sama ininya mau tinggal di sini, tapi si istrinya itu katanya suka pulang jam 11 atau jam 12 malam. Begitupun juga dengan korban juga berbicara yang sama gitu. Itu bapak saya dan ibu saya suka pulang jam 11 atau jam 12 malam tante gitu. Berarti benar ya Mbak, ini adalah orang yang diamanahkan oleh pemilik kontrakan untuk memberikan kunci kepada pelaku. Iya. Berarti berapa lama pelaku menyewa kontrakan ini Mbak? 2 hari. Cuma 2 hari. Kemarin pas malam Senin sama malam Selasa. Itu malam Selasa itu udah kelihatan pergi sekitar jam 10-an itu udah kelihatan pergi gitu, sama bahkan warga di sini juga melihat dia pergi sama anak tersebut. Jadi nggak nginep di sini. Pikir saya nggak nginep di sini karena belum lunasnya di sini gitu, belum lunas. Apakah saat ini sudah lunas pembayarannya? Belum. Belum juga. Belum. Oke, begitu. Kemudian apakah ada identitas atau jaminan yang diberikan pelaku? Saya pernah minta, suami saya pernah minta, cuma nggak dikasih. Katanya nanti besok aja. Gitu. Berarti karena masih 2 hari ya, jadi Iya. masih menunggu begitu ya. Iya. Kemudian selama pelaku di sini, apakah ada berinteraksi dengan warga sekitar atau hanya diam di rumah Paling saja? sama saya ngopi di warung gitu, ngopi Berarti aja di korban warung. pun mengakui kalau itu adalah ayahnya? Iya, saya ngaku Dek, sama ayah berdua aja, enggak tante sama mama, tapi mama pulangnya jam 11 sampai jam 12 malam katanya gitu. Saya nggak ada kecurigaan sama sekali, soalnya di sini juga ada baju ibu-ibu gitu, nggak ada berpikiran itu anak jadi korban gitu. Jadi dari cara pelaku berbicara tidak ada yang mencurigakan? Tidak ada mencurigakan, itu meyakinkan sekali gitu. Kemudian tanggapan dari pemilik kontrakan ini seperti apa Mbak setelah kejadian ini? Ya dikasihkan aja gitu, silahkan aja kalau mau ngontrak gitu, tapi harus bayar dulu bener tanggal 15 katanya gitu. Jadi sampai sekarang belum dibayar ya Mbak ya? Baru di DP. Kalau tanggapan dari pemilik kontrakan setelah kejadian ini seperti apa? Sama kaget, nggak nyangka aja gitu. Terima kasih ya Mbak In sebelumnya. Terima kasih Mas dan Pak. Dan itulah pemirsa tanggapan dari tetangga yang tinggalnya tepat di sebelah kontrakan tempat kejadian perkara ini. Tentunya ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua, bagaimana kita menjaga anak-anak kita atau keluarga kita, dan juga memberikan edukasi agar hal serupa tidak terulang lagi. Sementara kembali ke Zinka di studio. Baik, terima kasih atas laporan langsung Laura Luis dari lokasi TKP. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berdialog dengan Ibtu Aditya Rizky Nugroho, Panit 4 Resmo Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Aditya. Selamat malam. Ya, Pak, apa saja sebenarnya trik-trik dari pria ini dalam memperdayai korbannya? Bisa Anda jelaskan? Berdasarkan hasil pemeriksaan,
trik-trik yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan mengiming-imingi untuk membelikan baju dan makanan kepada korban. Pada tanggal 9 April 2025, pelaku izin ke orang tua korban untuk membelikan makanan dan kembali ke kontrakan tersebut. Setelah timbul rasa percaya dari orang tua korban, pelaku melakukan hal serupa di keesokan harinya, itu tanggal 10 April 2025. Dan pada saat itu pelaku tidak kembali. Kemudian pada tanggal 11 April 2025, orang tua dari korban membuat laporan kehilangan di Polres setempat. Baik, Pak Ditya, lalu apakah Anda mengetahui bagaimana kemudian pelaku ini bisa memilih target bocah 13 tahun ini? Untuk pelaku sendiri sudah melakukan scanning selama kurang lebih sebulan, hingga pada akhirnya pada tanggal 5 April 2025 pelaku mengontrak persis di sebelah kontrakan daripada korban. Baik, lalu jaraknya berapa lamakah kemudian pelaku ini berusaha mendekatkan diri dengan orang tua korban? Kurang lebih 1 bulan pelaku sudah tinggal di sekitar rumah korban, namun tidak pas di sebelah kontrakannya. Akan tetapi selama sebulan terakhir, pelaku sudah berupaya mendekat dengan beberapa kali main ke sana dan berinteraksi dengan orang tua korban. Baik, Pak, lalu apakah pelaku ini adalah, maksud kami apakah pelaku ini baru pertama kali melakukan tindakan tercela ini atau sebelumnya sudah ada kasus serupa juga? Baik, pelaku bukan seorang residivis, ini baru kali pertama pelaku melakukan hal tersebut. Baik, bisa dijelaskan Pak, sampai saat ini apa yang sedang dilakukan pihak kepolisian Kak? Apakah akan mendalami kasus ini terlebih dalam lagi atau bagaimana? Kami sedang menangani kasus ini. Kami juga melakukan visum kepada korban dan sudah keluar hasil visum sementara di mana terdapat robekan di selaput darah dan juga sel sperma serta cairan mani. Motifnya apa Pak dari pelaku ini? Apakah pelaku memang seorang pedofil? Untuk itu masih kami dalami, cuma sementara terindikasi pelaku merupakan seorang pedofil. Dari keterangan tetangga di tempat kontrakan sendiri, apakah ada keanehan sebelumnya Pak? Untuk dari keterangan tetangga daripada korban, justru image pelaku itu merupakan orang baik, sering terlihat mengaji dan beribadah. Sehingga orang tua korban percaya ketika anaknya diajak berjalan-jalan untuk membeli makanan dan baju. Baik, lalu bagaimana pelaku ini bisa memilih tempat di Cijantung untuk melarikan diri sementara Pak? Pelaku sudah menyiapkan tempat tersebut 2 hari sebelum melakukan eksekusi. Kebetulan tempat tersebut juga tidak jauh dari kontrakan yang sebelumnya, akan tapi pelaku sudah mempersiapkan hal tersebut. Baik, pelaku ini aslinya dari mana Pak sebelum pindah ke dekat rumah orang tua korban? Pelaku berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Apakah di Jakarta sudah cukup lama atau baru pindah Pak? Untuk di Jakarta sendiri kurang lebih berdasarkan hasil pemeriksaan sudah beberapa tahun terakhir. Baik, terima kasih banyak Pak Aditya atas waktunya telah berbincang bersama kami di Kabar Utama malam hari ini. Selamat malam dan sebelumnya juga ada rekan Laura Luis. Selamat malam, selamat kembali bertugas.